Mantan Bupati Tebo Sukandar dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi oleh sejumlah aktivis LSM. Ia dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi korupsi atas terbitnya izin prinsip PT Andika Permata Nusantara di Kabupaten Tebo. Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat di Jambi menggelar aksi demonstrasi di gerbang pintu masuk kantor Kejaksaan Tinggi Jambi Senin 11 Desember 2023. Aksi unjuk rasa di momen Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 tersebut berlangsung aman dan damai. Dalam aksinya, mereka mempertanyakan tindak lanjut dari laporan dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap mantan Bupati Tebo 2 periode Sukandar atas terbitnya izin prinsip PT Andika Permata Nusantara atau PT APN di Kabupaten Tebo. Koordinator aksi yang juga Sekjen DPP LSM Mapan Awaludin Hadi Prabowo mengatakan, laporan dugaan korupsi ini dilayangkan ke Kejati Jambi pada 24 November 2023 lalu. Sukandar dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan izin prinsip PT APN yang diduga terindikasi korupsi. Selain Sukandar, ia menyebut ada 2 kepala OPD di Kabupaten Tebo yang juga menjadi terlapor. Awaludin menambahkan, izin prinsip PT APN diterbitkan hanya dalam waktu 1 hari. Setelah pihak perusahaan mengajukan pada 18 Mei 2022, kemudian disetujui oleh Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo pada 19 Mei 2022. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, ya kan, yang hari ini dengan tema Maju Membangun Negeri Tanpa Korupsi. Jadi hari ini kedatangan kami dari sejumlah aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jambi itu mempertanyakan terkait laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi korupsi atas terbitnya izin prinsip PT APN di wilayah Kabupaten Tebo. Laporan itu sudah kami sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jambi tertanggal 24 November kemarin. Ya kan, yang kami laporkan itu salah satunya mantan Bupati Tebo, Bapak Sukandar Eskom, karena kami menduga bahwasannya ada indikasi suap, ya kan, yang dilakukan oleh PT APN. Diduga dilakukan oleh PT APN dan diduga diterima oleh Bupati Tebo, Kepala Dinas PTSP dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kenapa? Karena kami simpulkan dari permohonan PT Andika Permata Nusantara terkait permohonan izin prinsip dan arahan lahan untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit di wilayah Kecamatan Muarotabir. Ini tertanggal 18, di tanggal 19, pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas PTSP mengeluarkan persetujuan prinsip perkebunan dan pabrik kelapa sawit Direktur PT Andika Permata Nusantara. Jadi ini berbanding terbalik dengan moratorium Presiden tahun 2014 bahwasannya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak diperbolehkan lagi untuk mengeluarkan izin prinsip. Karena kenapa? Undang-Undang Cipta Kerja hari ini pemerintah terfokus untuk menata perkebunan kelapa sawit yang nakal, jadi tidak mengeluarkan izin lagi. Nah hari ini kami anggap ini izin yang ekspres, dikasih karpet merah, ya kan? Nah inilah sebetulnya praktek mafia tanah yang sebenarnya melibatkan unsur pemerintah dan pejabat tinggi di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Maka kehadiran kami, satu, kami datang mempertanyakan tindak lanjut. Kedua, kami minta semua orang yang memiliki kepentingan dan bertanggung jawab atas terbitnya surat terkait izin prinsip itu dipanggil dan diperiksa. Karena ini kami anggap cacat hukum dan tak melalui prosedural yang benar. Karena cuma 1 hari jarak dari permohonan sehingga diterbitkan. Dan perlu digarisbawahi, ini di akhir masa kepemimpinan Bapak Sukandar Eskom untuk menjabat sebagai Bupati Tebo, tapi dia masih keluarkan. Jadi Bupati Tebo sekarang di akhir masa kepemimpinannya tinggalkan masalah dan tinggalkan konflik agraria dari izin yang didisposisikan. Ini tulisan Bapak Bupati, ya kan, disposisi kepada Kepala PTSP dan Kepala Dinas Gunakan. Nah ini disposisi Pak Bupati. Maka dari itu Pak Bupati kita mintai pertanggungjawabannya. Kalau memang ada dugaan gratifikasi, kami dari lembaga swadaya masyarakat hanya bisa melaporkan.
salah benar nanti kita uraikan kalau memang barang ini berproses sampai ke ranah Sementara itu, Ketua Jaringan Pemantau Kewenangan Provinsi Jambi Abdullah menyatakan penerbitan izin prinsip PT APN di Kabupaten Tebu dianggap janggal. Ia menyebut surat rekomendasi penerbitan izin prinsip PT APN tersebut diduga ditandatangani oleh mantan Bupati Tebu Sukandar selang 1 hari sebelum masa jabatannya berakhir. pengadilan. Kita hari ini dalam rangka sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan juga menyikapi dugaan ada praktik mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin. Ini tindak lanjut kita kemarin dari aksi di depan Polda Jambi. Hari ini kita datangi Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mempertanyakan laporan kita atas dugaan adanya praktik mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Tebo yang berkedok investasi. Hari ini ada satu masyarakat yang statusnya tersangka. Kami duga ini dikriminalisasi oleh oknum tertentu agar melumpuhkan gerakan perlawanan masyarakat. Nah, kenapa kami datang ke Kejaksaan Tinggi Jambi melaporkan adanya praktek dugaan mafia tanah ini? Yakni adanya administrasi yang kami anggap itu janggal. Ketika surat rekomendasi izin prinsip ditandatangani oleh mantan bupati hanya dalam waktu 1 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, ini sudah kita sampaikan juga ke LPSK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Komisi 3 DPR RI bahwa permasalahan ini jangan sampai timbul konflik horizontal di bawah antara masyarakat dan perusahaan. Makanya kami mendesak aparat penegak hukum khususnya Satgas Mafia Tanah untuk membongkar masalah ini. Masa aksi mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi korupsi tersebut. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.